Hai semuanya, selamat pagi. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan awali dengan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan memanggil nama kalian untuk absensi, dan jika ada teman yang tidak hadir, tolong berikan keterangan beserta suratnya jika ada. Nah, sebelumnya, apa ada yang sudah tahu? Kita akan membahas materi tentang apa hari ini? Ya, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teman-teman harusnya sudah tidak asing dengan teks prosedur, karena teks prosedur itu selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya, teman-teman pasti pernah membuat mie instan kan? Di belakang bungkus mie instan itu terdapat cara penyajian. Nah, cara penyajian itu sudah termasuk teks prosedur. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu teks prosedur? Atau masih bingung? Mari kita cari contoh lain. Misalnya, Budi telah membeli handphone baru, namun dia tidak paham bagaimana cara mengoperasikan handphonenya tersebut. Nah, setiap kita membeli handphone baru, pastilah terdapat buku panduan yang telah disediakan. Buku panduan itu berisi tentang petunjuk untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan handphone. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, atau petunjuk untuk membuat sesuatu dengan langkah demi langkah secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh kita. Teks prosedur ini biasanya isinya macam-macam, bisa berupa tips, cara, maupun tutorial. Dan biasanya di dalam teks prosedur ini terdapat kalimat imperatif. Teman-teman masih ingat kan kalimat imperatif itu apa? Ya, kalimat perintah. Sebelum Ibu menunjukkan kepada kalian video tentang teks prosedur, silakan kalian baca buku paket Bahasa Indonesia halaman 81 tentang teks prosedur sambil Ibu akan menyiapkan video untuk kalian tonton nanti. Sudah selesai membacanya? Ya. Ibu akan menayangkan sebuah video tentang teks prosedur dan silakan kalian cermati dan ingat poin-poin penting yang ingin kalian tanyakan tentang teks prosedur. Nah, tadi sudah dijelaskan ya di dalam video bahwa teks prosedur terdapat macam, ciri-ciri, dan strukturnya. Dan jika teman-teman ada yang masih bingung, silakan yang ingin bertanya. Ya, kamu silakan. Oh, tentang macam-macam teks prosedur ya? Kurang paham, oke. Saya akan jelaskan. Secara umum, teks prosedur itu terdiri dari 3 ya teman-teman. Ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana. Sederhana berarti tidak rumit. Sederhana berarti hanya terdapat 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara menyalakan kipas angin. Kemudian ada teks prosedur kompleks. Kompleks berarti rumit. Dan langkahnya tuh bisa dibilang banyak dan cukup rumit, seperti pengurusan KTP. Apakah teman-teman sudah ada yang tahu pengurusan KTP seperti apa? Mengapa pengurusan KTP termasuk ke dalam teks prosedur kompleks? Karena syarat pembuatannya itu harus berusia 17 tahun dulu, membawa surat dari RT dan RW, lalu membawa fotokopi kartu keluarga, dan datang langsung ke kantor kelurahan. Cukup rumit bukan? Apalagi jika teman-teman belum berusia 17 tahun, maka tidak diperbolehkan untuk mengurus KTP. Dan kemudian terakhir ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini langkahnya banyak namun tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya, prosedur sebelum mengikuti donor darah. Kita hanya mengikuti arahan dari dokter maupun perawat yang akan melayani kita untuk mengikuti donor darah. Dapat dipahami ya teman-teman semua? Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Atau masih ada yang belum paham? Teman-teman jangan diam saja ya jika kalian belum paham tentang teks prosedur ini. Oke, baik, teman-teman sepertinya sudah paham semua ya tentang teks prosedur ini. Kalian hebat. Oke,
Oke lah, kalau begitu ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Teman-teman tolong buka halaman 89 dan halaman 90. Di situ terdapat tugas 1 dan tugas 2. Tolong teman-teman kerjakan dengan benar sesuai dengan perintah yang ada di buku. Kemudian, ibu akan mengecek minggu depan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupakan tugasnya ya, dikerjakan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.